Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ahmad Tagiki Alam, Stambuk F551 18168. Saya berasal dari Universitas Tadulako, Fakultas Teknik, jurusan Teknologi Informasi, program studi S1 Teknik Informatika. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah sistem informasi yang saya rancang. Saya membuat sistem informasi ini karena melihat pada zaman sekarang manusia tidak bisa lepas dengan yang namanya teknologi. Oleh karena itu manusia membutuhkan teknologi atau sebuah sistem informasi, khususnya para pelaku-pelaku usaha yang ingin berinovasi mengembangkan usahanya. Salah satunya dengan menggunakan sistem informasi ini dapat mempermudah mereka dalam melayani konsumen, dalam hal transaksi, dalam hal meyakinkan konsumen untuk melakukan layanan di tempat mereka, dan juga pada pemerintahan sistem informasi ini juga sangat dibutuhkan, karena sistem informasi bisa mempermudah dan membantu meringankan pekerjaan dalam pemerintahan. Pada kesempatan kali ini saya membuat sebuah sistem informasi, yaitu sistem informasi pencucian helm, yang saya beri nama dengan Mr. Helmet. Pada saat saya membuat sistem informasi ini, saya melakukan survei. Dalam metode survei ini saya juga menggunakan metode waterfall. Kenapa saya menggunakan metode waterfall? Karena metode waterfall ini simple, dan metode waterfall ini juga sangat efisien dalam pembuatan aplikasi sistem pencucian helm ini, karena mulai dari kita analisis kebutuhan, mendesain, membuat kode program, itu kita lakukan sendiri. Oleh karena itu ini metode yang efisien dalam sistem informasi yang saya rancang ini. Pada saat saya membuat sistem informasi ini, saya bertemu dengan seorang karyawan dan seorang pemilik usaha dari tempat usaha pencucian helm ini. Dalam wawancara itu saya melakukan analisis kebutuhan dengan menggunakan metode waterfall ini. Saya juga merancang desainnya. Setelah itu, setelah saya merancang dan membuat kode program, saya juga melakukan pengujian. Pengujian ini sangat penting dalam merancang sebuah sistem informasi, karena sebuah sistem informasi ini seperti yang kita ketahui, sebuah sistem itu ya tidak luput dari yang namanya bug, error, dan kendala-kendala lainnya. Oleh karena itu kita harus melakukan pengujian dulu sebelum kita memasarkan sistem informasi yang kita buat ini. Dalam pengujian ini kita harus seperti memperbaiki dan mengembangkan sistem informasi ini agar sistem informasi yang kita rancang ini sesuai dengan kebutuhan di pasaran, bisa bernilai jual tinggi lah istilahnya. Setelah itu, setelah kita melakukan pengujian, kita melakukan perawatan. Seperti yang saya bilang tadi itu, kita melakukan perbaikan, melakukan istilahnya pengembangan setelah kita memasarkan ini. Jadi sebelum kita
memasarkan, kita melakukan pengujian dulu. Tapi setelah kita melakukan pengujian ya kita perbaiki dulu, dan setelah kita pasarkan ya tugas kita itu kan belum selesai. Kita masih harus maintenance sebuah sistem yang kita rancang itu. Selain itu juga itu tadi metode pengumpulan data dan pengembangan data. Kemudian jenis sistem informasi yang saya buat ini juga jenisnya TPS atau transaksi processing system. Transaksi processing system ini jenis sistem informasi yang fokus pada transaksi, yang dimana sistem informasi ini digunakan untuk menghimpun, menyimpan, dan memproses data transaksi, serta kadangkala juga mengendalikan yang merupakan bagian dari transaksi. Jenis-jenis dari sistem informasi itu ya ada banyak, tergantung dari sistem informasi apa yang kita buat. Terdapat juga sistem informasi perkantoran, sistem informasi marketing. Ya, itu semua tergantung dari jenis sistem informasi yang ingin kita buat, yang ingin kita pasarkan. Selanjutnya saya akan memperlihatkan sistem informasi yang saya rancang. Ya, baiklah, kita langsung ke prinsip kerja dari sistem informasi yang saya rancang. Sebelum saya memperlihatkan jalannya sistem, ini adalah desain dari sistem informasi yang saya rancang, yang terdiri dari form login, form menu utama, form input data layanan, form cetak struk, form bantuan, form laporan data layanan, dan form profil. Langsung saja kita jalankan prinsip kerja dari sistem informasi pencucian helm yang saya rancang ini. Yang pertama itu yaitu form login. Pada form login harus memasukkan username dan password, dan username dan password ini harus sudah terdaftar pada database. Pemilik usaha, username dan password ini cukup 1 atau 2 saja. Setelah login akan muncul berhasil. Lalu yang kedua, setelah masuk pada form kedua yaitu form menu utama, yang terdapat tombol input, tombol data layanan, tombol bantuan, dan tombol keluar, dan juga tombol profil. Jika menekan tombol input data, lalu langkah pertama menginput data customer sesuai data customer, kemudian input data pencucian sesuai keinginan customer. Ini kita harus mengisi data pelanggan, data helm, data dan data pembayaran. Ini sudah saya input mengisinya, dan ini ada tombol proses. Jika kita mengisi dan ini harganya kembaliannya 20, lalu kita tekan proses dan akan otomatis terproses dan masuk ke nota. Jika kita cetak, ini akan tercetak. Lalu kembali, lalu untuk ubah data pencet 2 kali ini, lalu misalnya kita mau ganti di sini Ahmad Antici, lalu tekan ubah dan akan muncul pemberitahuan, kita yes, lalu akan muncul sudah terubah namanya. Begitu juga dengan kita ingin menghapus. Jika kita ingin menghapus, pencet hapus dan data akan terhapus. Kemudian form data layanan adalah form laporan, seperti yang dilihat ini akan muncul sesuai data dari laporan tadi. Kemudian form bantuan adalah cara-cara menggunakan aplikasi ini. Kemudian form keluar dan form profil ini bisa untuk menampilkan jika ada kekosongan customer, ini bisa dipakai. Kemudian ini menggunakan database MySQL, terdiri dari 2 tabel, yaitu tabel data layanan dan tabel login. Tabel data layanan terdapat ini nomor, tanggal, nama, alamat, jenis paket, rincian, biaya, dan kerugian. Sedangkan di form login yaitu username dan password. Ya,
itulah tadi penjelasan saya tentang sistem informasi yang telah saya rancang. Hanya begitu yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.